Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kayak ini video saya ini adalah sedikit berisi keresahan ya, sedikit curhat juga gitu. Jadi judulnya ini adalah istri Anda gendut gitu kan. Nah, jadi di sini saya buat video ini bukan menghina wanita yang bertubuh gendut guys ya. Tapi di sini hanya bentuk keresahan dan sebagai sharing gitu. Mungkin tukar pikiran ya. Karena saya mengalami ya guys. Jadi gini. Kebetulan istri saya sekarang gendut gitu kan. Jadi gini, laki-laki ini ada yang suka wanita tuh yang kalau kita sebut tuh apa ya? Montok lah kalau kita sebut ini. Jadi ini apa? Ada pria-pria seperti itu. Saya juga punya teman dia suka istrinya tuh gendut. Dalam artian gendutnya tuh gendut apa istilahnya tuh montok gitu guys ya. Nah ada juga pria yang suka apa namanya wanitanya tuh bertubuh langsing gitu. Nah itu tuh masuk itulah orangnya saya gitu kan. Nah ini memang laki-laki itu beda-beda apa selera dan kesukaannya pada wanita gitu. Nah, cuman ya yang menjadi masalah adalah wanitanya ini apa nggak mau mengerti kan hal itu gitu. Jadi gini, ketika coba anda perhatikan banyak wanita itu ya yang dari gadisnya itu dia selalu menjaga tubuh, menjaga badan gitu supaya diminati apa oleh para lelaki, oleh para pria gitu kan. Jadi dia tuh apa menjaga supaya tidak apa dia merawat badan lah ibaratnya gitu kan supaya tetap langsing gitu kan tetap apa kinclong dan segala macamnya gitu kan. Nah karena dia belum mendapatkan kepastian gitu dia masih mencari gitu kan. Nah, sayangnya ketika sudah mendapatkan pasangan dia anggap semua masalah sudah kelar itu, masalah mencari pasangan hidup itu sudah kelar, artinya sudah ada kepastian jaminan dengan namanya hubungan pernikahan. Nah di situ mereka sudah tidak peduli lagi dengan kecantikannya gitu ya kan. Karena mereka merasa sudah aman, sudah apa namanya sudah ada jaminan karena sudah nikah kalau gitu, udah hubungannya sudah secure gitu kan. Nah jadi kita perlu tahu sekarang ini banyak sekali di luar sana tuh apa kasus apa perselingkuhan gitu kan. Atau misalnya apa kritik kenapa sih sang pria poligami dan segala macamnya gitu. Jadi sebenarnya berpulang kepada bagaimana menjaga hubungan rumah tangga gitu. Jadi bagaimana sang istri ini apa menyenangkan hati suaminya gitu kan. Nah saya tidak bahas tentang suami menyenangkan hati istri ya, karena kalau suami ya, suami itu memang apa ya, biasanya suami ini kan tidak bawa perasaan, jadi suami ini memang dia kebanyakan tuh posesi sendiri ya, itu memang penuh kesibukan. Saya berusaha hampir apa 16 jam ya dari 24 jam saya punya waktu ya, itu memang saya fokuskan untuk bekerja guys. Saya kerjakan apa saja yang bisa kira-kira menghasilkan uang gitu, meskipun sekarang atau nanti dapatnya gitu. Yang penting apa saja yang ada peluang untuk menghasilkan uang saya akan kerjakan gitu. Nah jadi sudah apa namanya memang karena bagi saya laki-laki itu adalah tugasnya mencari nafkah untuk keluarga gitu. Jadi meskipun sekarang mungkin belum dapat, penting dia sudah berusaha dulu. Jadi sehingga untuk memikirkan perasaan itu sudah nggak ada lagi gitu. Dia hanya melihat bentuk gitu kan, melihat yang nampak di depannya. Dia tidak lagi main perasaan kayak apa namanya, apa ya, kayak misalnya istrinya kurang perhatian seperti misalnya nggak buatin ini itu segala macamnya, nggak perhatian kayak misalnya kamu udah makan segala macam itu nggak lagi gitu, ya kan? Yang penting dia lihat istrinya menyenangkan sudah gitu. Nah itu kalau saya ya. Jadi yang saya maksudnya adalah ketika sudah berumah tangga, jadi karena sudah merasa aman, jadi sang istri sudah tidak lagi peduli dengan bentuk badannya gitu, tidak peduli lagi peduli dengan kecantikannya gitu kan, karena merasa toh sudah punya suami ya, apa ibaratnya udah kalau pacaran kan bisa putus, memang nikah pun bisa juga cerai, tapi pulang putus itu kan nikah apa pulang cerai itu nggak segampang pulang putus ketika pacaran, lebih gampang untuk putus ketika pacaran daripada melakukan perceraian ketika sudah nikah gitu, karena berat konsekuensinya ada menenggang perasaan mertua gitu kan, ada lagi kalau punya anak lagi menenggang perasaan anak lagi gitu kan, dan juga bagaimana nanti mencari pasangan lagi karena setelah menikah kan agak sulit, beda kalau masih lajang gitu kan. Nah jadi banyak pertimbangan kalau sudah menikah gitu. Nah padahal kalau para istri tahu ya, daripada dia apa namanya bersekuku dengan keinginan dia, apa yang diinginkan oleh dia, she want gitu kan, apa yang dia mau gitu, apa salah dia apa mengalah demi suaminya gitu, ya kan?
Mengalah kan bukan berarti kalah gitu. Jadi kalau apa namanya, dia harus tunjukkan cinta dan sayangnya pada suaminya. Misal suaminya menginginkan istrinya langsing gitu kan. Nah, dan itu nggak susah guys ya. Kebanyakan wanita tuh memang ngaki susah ngontrol makan gitu. Mereka mudah tergiur karena nafsu makannya begitu tinggi gitu kan, dan dibarengi dengan tidak tidak sukanya atau malas olahraga sehingga badannya dimelar gitu. Dan jadi itu pengakuan banyak wanita. Jadi memang sebenarnya kalau mereka punya kemauan keras gitu kan, demi suamiku gitu kan, demi pasanganku, mereka akan bisa melakukan dengan mudah gitu. Mereka akan diet, itu bukan diet yang gila-gilaan ya, cukup diet standar aja, lalu banyak olahraga gitu kan. Nah, itu kan demi suaminya, demi keharmonisan, demi kebahagiaan rumah tangganya juga gitu. Nah, gunanya untuk apa? Agar suaminya semakin betah dan tidak gampang berpaling gitu. Ini bukan berarti mengatakan suaminya nggak setia, bukan. Dalam artian kita ibaratnya kita perlu menjaga gini guys. Kayak misalnya kita punya anak deh, anak kita nih dia itu misalnya udah baik kan, udah patuh sama kita, tapi kita tetap aja care sama dia gitu kan. Jadi kita tetap perhatian sama dia, meskipun dia sudah baik gitu. Misalnya dia nggak pernah keluar rumah, tapi tetap kita ingatkan, jangan main keluar rumah jauh-jauh ya, meskipun dia tidak melakukan itu gitu. Tapi tetap kita ingatkan gitu. Nah itu jadi bukan berarti dengan anak kita sudah baik tidak ingatkan lagi. Nah sama seperti tadi, yang mentang-mentang suami kita setia, atau kita bisa senaknya gitu kan. Dalam artian tidak berusaha untuk menyenangkan hatinya gitu, ya kan. Nah, dia lupa, wanita ini lupa kalau surga itu letak di telapak kaki suami. Ketaatan pada suami itu adalah nomor satu gitu. Jadi saya pernah mengingat suatu kajian ya, itu tuh kalau nggak salah ya, kalau Nabi Muhammad atau siapa, nggak salah saya memang Nabi Muhammad ya, kalau saya nggak salah nih ya. Kalau ada yang tahu tolong koreksi. Tapi saya yang betul ada kalimat seperti itu guys. Jadi bunyinya tuh kalau ada orang yang bisa disembah selain Allah gitu kan, maka aku akan perintahkan para istri untuk menyembah suaminya gitu. Itu kalau saya nggak salah ya, bunyi hadis atau apa itu. Ini membuktikan betapa pentingnya peran suami bagi istri gitu. Ya, jadi suami adalah orang kedua setelah zat yang namanya Allah tadi, Tuhan kita semua gitu kan, Tuhan Islam itu. Tuhan kita sebagai kaum muslim yang bisa disembah kalau mau gitu. Ibaratnya di posisi suami itu begitu pentingnya, nomor dua setelah Allah untuk istri-istrinya gitu kan. Nah, jadi itulah. Jadi kenapa Anda tidak taat pada suami gitu, menyenangkan hatinya? Padahal hanya tinggal mengalah pada ego. Itu adalah pikirnya lebih cinta, lebih sayang kepada makanan daripada pada suaminya gitu. Lebih mau mengikuti hawa nafsunya untuk makan ya, makan yang banyak daripada untuk menyenangkan hati suaminya gitu. Bahkan yang parahnya lagi guys ya, kadang-kadang suami mengatakan gini nih, dengan ego yang tinggi kan, kalau nggak suka dengan nggak terima padanya, cari aja yang lain gitu. Nah ini bagaimana coba logikanya? Sudahlah tidak mau menyenangkan hati suami, disuruh dipancing-pancing suaminya supaya untuk mencari lagi yang lain gitu kan. Ini bagaimana ceritanya coba? Ini membuktikan ego. Jadi istri itu nggak bisa taat pada suami kalau egonya nggak bisa ditekan guys. Karena orang taat itu butuh tekan ego. Kayak misalnya kita sebagai seorang muslim tak pada Allah misalnya, ya kan? Allah perintah kita untuk sholat ya, Allah perintahkan kita untuk apa lagi? Untuk puasa ya, kita kan nggak boleh bantah gitu guys. Karena itu bukti ketaatan kita pada Allah. Apa kita berjawab gini? Ya udah Allah, kamu kalau aku nggak mau puasa, ya suka-suka aku gitu kan? Atau kamu suruh aja yang lain itu kan nggak bisa. Kita kan kepada Allah tuh harus kita katakan siap Allah, saya akan puasa, saya akan sholat gitu. Meskipun ada kemalasan mungkin ya, ada kemalasan, ya Allah mungkin aku lebih malas gitu. Tapi dengan mengatakan ya, istri-istri ya yang mengatakan, ya udah cari jalan sana yang lain gitu. Ini membuktikan betapa tidak taatnya seorang istri pada suami guys. Ini berbahaya. Ini harus dikikis. Jadi sikap-sikapnya harus dikikis. Ini berbahaya. Ini akan kalau dipupuk terus lama-lama akan menyebabkan Anda wanita yang jauh dari ketaatan pada suami. Jauh ketaatan pada suami. Jangan harap Anda bisa taat pada Allah kalau kepada suami saja yang nomor dua setelah Allah ya, itu Anda tidak bisa taat gitu. Ini kita tuh perlu belajar taat kepada sesuatu yang di bawahnya dulu gitu guys. Ya kan? Bagaimana bisa taat pada Allah kalau Anda tidak taat pada suami gitu. Kan suami itu kan mintanya hanya simple gitu kan.
apa namanya, nanti suaminya poligami, dia apa protes gitu kan. Nah, atau misalnya ya intinya adalah itu hal yang gampang sebenarnya, tinggal apa mengalah apa Anda tinggal memilih, Anda lebih mencintai makanan-makanan itu atau lebih mencintai suami Anda gitu, ya kan? Lebih sayang pada makanan itu apa lebih sayang pada suami Anda? Dan bonus dari sayang pada suami Anda ya, itu Anda akan mendapatkan bonus surganya Allah gitu. Karena taat pada suami gitu kan. Jadi sekali lagi ini penting ya, dan itu kan bukan suatu hal yang buruk. Kecuali suami nyuruh maksiat. Anda suruh mabuk, disuruh apalagi narkoba atau segala macam yang buruk, itu baru itu perlu itu perlu apa di apa namanya? Di apa istilahnya? Ditolak gitu. Tapi ini kan untuk Anda juga gitu. Kalau tubuh Anda langsing misalnya, Anda juga akan sehat, tentunya gitu juga kan. Anda akan terhindar dari penyakit, dan suami pun bawa Anda kemana-mana tuh pede gitu, jadi gitu kan. Jadi jangan sampai suami itu nanti di jalan itu apa namanya melihat wanita lain yang, karena tipe dia memang tipe yang suka yang langsing gitu. Ini kan kita ngomong jujur aja lah ya, kita ngomong jujur padanya. Dia melihat wanita lain yang lebih langsing, lalu dia agak merasa kurang kayak diri gitu kan. Nah, dari itu jangan sampai terjadi gitu. Alam baginya kalau dia tuh apa terjadi bawa istrinya gitu kan. Karena memang apa namanya? Ada hal-hal yang nggak bisa di apa guys ya, yang nggak bisa di dipaksakan, nggak bisa apa namanya, yang nggak bisa dibohongi gitu. Kalau memang suami Anda memang orangnya seperti itu gitu. Tapi kalau suami Anda kayak teman saya yang lebih suka sama apa istrinya yang besar atau montok, itu ya itu beda selera gitu kan. Saya mau ngomong sih mengenai pria-pria yang suka wanita bertubuh langsing gitu. Oke, jadi ini sedikit apa namanya apa ya, masukan saja gitu kan. Anda boleh setuju boleh tidak gitu kan. Tapi ini yang saya sampaikan ada kebaikan gitu. Bagaimana Anda belajar taat pada suami gitu kan, dengan berusaha untuk menati suami karena itu baik gitu kan. Gitu kan? Buktikan Anda memang lebih mencintai suami taat pada suami daripada mencintai makanan gitu. Ya kan? Bukan dilarang makan guys, tapi ada remnya gitu. Jangan makan terlalu apa namanya ya. Jangan makan terlalu lebihan juga gitu. Karena itu juga misal nggak baik gitu kan. Dan juga jangan lupa berolahraga supaya tetap tubuh tetap sehat gitu. Mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.